boleh nggak tilawah Al-Quran pakai handphone? Saya bilang tadi menyimak boleh. Kalau ibu mazhab Imam Syafi'i ya, ada Imam Syafi'i tidak boleh melafazkan juga kecuali yang biasa menjadi zikir. Jadi ini ya, boleh melafazkan Al-Quran. Sebentar. Kemarin saya dapat ilmu dari guru saya. Boleh melafalkan Al-Quran. Pertama, lagi haid nih, lagi nifas. Boleh melafazkan Al-Quran kalau satu tujuannya murojaah. Boleh. Misalnya ibu punya hafalan nih, kalau nggak di murojaah hilang Bu Sufi hafalan saya, boleh. Walaupun itu lafaz Quran. Membantu yang sedang murojaah. Misalnya suami ibu lagi murojaah, kemudian ibu harus pegang mushaf untuk mengecek murojaan, itu boleh. Yang ketiga, sedang belajar Al-Quran. Misalnya sedang belajar Al-Quran, nih saya sedang belajar surat At-Tin, itu cara bacanya gimana, saya jadwal talaki juz 30 misalnya gitu ya. Maka itu boleh. Sedang ngajar Al-Quran, itu boleh. Ini menurut Imam An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi berpendapat wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran dengan tujuan semata-mata untuk tilawah, itu tidak boleh, kecuali yang murojaah, membantu orang murojaah sedang belajar Al-Quran, sedang mengajarkan Al-Quran, atau Al-Quran itu sudah lazim sebagai zikir. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, Waqiah, Tabarak, Al-Kahfi, Yasin, itu boleh. Pegang mushaf nggak Bu Sufi? Sebaiknya tidak. Kalau saya nyimak di HP, boleh. Kalau saya nyimak di Smart TV, boleh. Dah, yang bacanya Misyari Rashid, kitanya nyimak, dalam hati kita ikutin, boleh. Kalau yang ini lazimnya sebagai itu, kitanya mensaut, melafadzkan, itu juga boleh. Jadi jangan berpikir kalau haid itu tilawahnya libur, enggak. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Dengerin tilawah, murojaah. Saya mau murojaah Bu Sufi, saya mau ulang-ulang aja halaman 50 misalnya. Udah ulang-ulang aja halaman 50, niatnya murojaah. Tapi tidak boleh niat sengaja tilawah sambil memegang mushaf. Itu mazhab Imam Syafi'i. Saya bisa mengikutkan untuk dikeluarkan, takutnya tadi kita perempuan mungkin ada beli ini akhirnya terpakai, akhirnya terlupa oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sedekah subuh, tiap subuh saya masukin kenceleng, tapi dikasihin ke pantinya seminggu sekali, boleh enggak? Yang dicatat itu adalah ketika kita beramalnya, bukan ketika itu nyampe. Kita sedekah nih hari ini buat Palestina, buat bukanya orang Palestina, teuing irahan nepi nama. Ada orang Bu Sufi, kita sedekah untuk Palestina, belum tentu nyampe. Kita dicatat pahalanya tuh ketika kita mengeluarkannya. Gitu ya Bu. Cuman akan lebih bagus kalau pada saat itu kita mengeluarkan, pada saat itu langsung dipakai, lebih bermanfaat. Sedekah subuh itu jam berapa Bu Sufi? Subuh itu disebut subuh sejak azan subuh itu fajar sampai datangnya waktu syuruk. Jadi yang paling aman memang beres sholat subuh, beres zikir pagi ba'da subuh, ibu keluarin dah sedekah. Itu sedekah subuh, siapa yang sedekah subuh, malaikat akan ada 2 malaikat. Yang satu akan mendoakan siapa yang bersedekah, ya Allah berkahilah hartanya, lapangkan hartanya dan jagalah keluarganya. Kalau ada yang tidak bersedekah karena rasa pelit, bukan karena lupa, bukan karena tidak mampu, karena rasa pelit, maka malaikat yang satu mendoakan, ya Allah sempitkanlah rezekinya. Berapa tuh Bu Sufi? 1000 boleh? Boleh. 500 perak boleh? Boleh. Itu era maka Allah. Sholat tarawih dengan tahajud, sholat
Ramadan tarawih itu artinya bukan tarasawareh ya Bu ya. Tarawih itu artinya tumaninah, salse, tenang. Jadi tarawih itu bukan sholat jika diudag-udag anjing, gitu bukan. Itu bukan tarawih. Kalau di Masjidil Haram tarawih itu 4 rakaat, habis itu tawaf dulu, 4 rakaat lagi gitu. Itu tarawih. Tarawih itu statusnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu berdiri di malam hari. Berdiri di situ maknanya sholat malam. Kalau qiyamul lail mau sebelum tidur pun boleh, mau ba'da isya, mau 1/4 malam, mau setengah malam boleh. Tapi kalau disebut tahajud itu di 1/3 malam dan sudah tidur. Kalau saya udah taraweh masih boleh Bu Sufi tahajud? Boleh. Tapi saya udah witir? Boleh. Saya tangguhkan witirnya setelah tarawih karena saya nanti malam mau tahajud lagi baru witir. Bagus. Ya, nggak usah dipertentangkan. Di mana Bu Sufi tarawehnya? Kayaknya yang ngacung mau nanya itu gak? Tarawehnya perempuan bagusnya di rumah atau di masjid? Kompak ya. Udah tahu hadisnya? Nih saya jelasin. Ada 2. Yang pertama, sebaik-baik tempat sholat perempuan itu adalah rumah, dan sebaik-baik di bagian di rumah itu adalah kamarnya. Nah, hadis tentang ini derajat hadisnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan satu orang saja Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Intinya hadis tentang sholatnya perempuan lebih utama di rumah itu hadisnya diperdebatkan, ada perselisihan. Para ulama nggak kompak bahwa hadis ini adalah mutawatir sahih. Satu. Sekarang ada hadis perempuan sholat ke masjid. Kata Rasul, jangan larang istrimu dan anak perempuanmu sholat ke masjid. Ada hadis Rasul mengimami sholat subuh, jamaahnya banyak perempuan dan mereka pulang dalam keadaan aman. Hadis ini mutawatir, kompak para ulama ahli hadis. Hadis ini sahih. Jadi mana yang lebih berat bobotnya? Yang sahih atau yang diperdebatkan? Yang ini juga ada yang menyebut sahih, tapi ada juga ulama yang menyebut itu dhaif, ada juga ulama yang mengatakan itu hasan. Kira-kira kuatan yang mana? Saya nanya ke ustaz saya, Ustaz, kan ini ada yang mengatakan hadis ini tuh enggak dhaif, tapi sahih. Jawab ustaz saya gimana? Gimana ya, susah saya jelasinnya. Pokoknya kalau masih mengatakan bahwa hadis itu sahih, orang itu nggak belajar ilmu hadis. Kata udah saya nurut aja, udah nggak bisa lah. Dia jelasin pakai ilmu hadisnya, saya kagak ngerti istilahnya ini segala macam. Intinya Bu Sufi, yang ini ada perselisihan antara dhaif, hasan atau sahih. Yang ini tidak diperselisihkan, para ulama sepakat ini sahih. Kira-kira yang paling kuat mana? Jadi kalau pergi ke masjid kita dapat pahala jalan kaki, setiap langkah dihitung. Kita dapat jamaah, kita dapat silaturahmi, kita dapat pahala iktikaf. Walaupun saya makan cuma niat sholat isya, kita masuk ke sini tuh harus niat iktikaf. Imam Syafi'i mengatakan walaupun cuma sesaat kamu cukup untuk ruku doang, tapi niat i'tikaf, masuk tuh niat i'tikaf. Dapat pahala pengguguran dosa karena kita salaman sama tetangga, ya. Banyak gak bonusnya? Tapi Bu Sufia, saya tuh pengen taraweh kali ini teh, saya pengen murojaah hafalan saya. Mangga, badai di rumah juga nggak apa-apa. Tapi
ibu nggak boleh memperbandingkan. Kenapa sholatnya di rumah? Soalnya lebih utama itu di rumah. Nah, udah paham ilmunya sekarang? Paham. Jadi kalaupun ada yang mau di rumah, nggak apa-apa, ngaranna ge sholat sunat teu sholat gimana? Iya kan? Jangan sampai jadi berantem isi tapi sholat teh ke masjidnya engkau perempuan. Saya mikirnya gini, ai sholat milih anu panggampangna di masjid, ari balanja toko pangjauhna. Lamun sholat wae kudu di masjid komo deui balanja. Jadi kalaupun mau di rumah ya udah di rumah aja, tong sok ngadalil, urang teh can pahamnya. Kunaon sholat taraweh di rumah ngejagaan orok geus gitulah nya. Kunaon sholat di rumah tau pakai dalil kieu. Kenapa sholat di rumah taraweh? Ih pan Rasul juga sholat taraweh teh sebagian di masjid sebagian di rumah. Eta anu sunnah. Lamun terus-terusan di masjid eta teh teu sunnah bid'ah. Hello. Rasul mah sholat sebagian di rumah, sebagian di masjid waktu taraweh itu karena Rasul tuh panutan, Rasul tuh rujukan. Kalau Rasul ke masjid terus, khawatir umatnya menganggap itu teh wajib.